Bab 181. Pertemuan. Nandiokin pergi mengambil mobil. Nandiokin mengambil alih seluruh perusahaan yang dikeluarkan oleh 4 keluarga besar dan mendirikan grup jalan. Saat ini grup jalan masih memiliki aset ratusan juta yuan. Membeli mobil mewah adalah hal yang mudah. Rolls-Royce Silver Cham telah muncul di hadapannya. Mobil ini berharga 18 juta yuan. Orang yang bisa membeli mobil ini bukan hanya orang yang memiliki banyak uang namun juga membutuhkan relasi yang kuat. Relasi grup jalan saat ini sangat menakjubkan. Dikarenakan grup jalan merupakan perusahaan yang dikeluarkan oleh 4 keluarga besar ditambah 4 keluarga besar memiliki pondasi yang kuat dalam Jiangzhou, oleh karena itu, selain keluarga Xiao yang mengalami kebangkrutan, sisanya 3 keluarga besar masih memiliki keberadaan yang kuat. Saat ini sudah pukul 5 sore. Kingston Jiang mengeluarkan ponsel baru dan mengirim pesan pada Klutang. Kapan kita bertemu? Klutang pergi ke perusahaan Yongtai. Sore ini dia terus-menerus menatap ponselnya dengan gelisah. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dia menerima sebuah pesan. Pesan ini dari orang tak dikenal, dia tidak yakin apakah pesan ini dari Tuan Muda Jiang yang penuh misteri. Dia membalas pesannya. Dari mana? Kingston Jiang membalasnya, Kingston Jiang. Setelah membaca pesan ini, jantung Klutang berdebar tak karuan. Dia berusaha menenangkan dirinya dan bertanya, apakah Kingston Jiang dari grup jalan? Ya, di mana kamu? Apakah aku bisa mencarimu? Di mana kamu? Aku akan jemput kamu. Aku berada di perusahaan Yongtai. Kingston Jiang tidak memilih telepon dan masih mengirimnya pesan singkat. Setelah mengirim pesan selama beberapa saat, dia turun ke bawah untuk mengendarai mobil Rolls-Royce Silver Cham yang disediakan oleh Nandiokin menuju perusahaan Yongtai. Di bawah perusahaan Yongtai, Klutang telah menunggunya. Dia memakai gaun kensi sehingga mampu memperlihatkan postur tubuhnya yang sempurna. Saat ini Klutang merupakan orang populer di Jiangzhou. Banyak wartawan sedang menunggunya di depan perusahaan Yongtai karena ingin mendapatkan kabar terbaru mengenai Klutang. Klutang sedang menunggu di luar perusahaan dan melihat ke sekeliling. Para wartawan tahu persis bahwa dia sedang menunggu orang. Banyak wartawan yang diam-diam mengambil fotonya. Tidak lama kemudian, sebuah mobil Rolls-Royce Silver Cham tiba di depan perusahaan Yongtai. Seorang pria muda yang tampan berkulit putih dan bersih memakai jas putih turun dari mobil. Klutang masih menunggunya. Ketika dia melihat mobil Rolls-Royce Silver Cham dan pria muda yang tampan itu, dia langsung tahu bahwa pria itu adalah Tuan Muda Jiang yang penuh misteri. Dia adalah Kingston Jiang dari anggota keluarga Jiang. Pria ini adalah penyelamat dirinya pada 10 tahun yang lalu. Dia adalah orang yang menyelamatkan dirinya dari Braxton Xiao. Dia adalah orang yang diam-diam membantunya selama ini. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Kingston Jiang, namun dia yakin bahwa ini adalah orangnya. Tampan sekali. Ketika melihat Kingston Jiang menghampirinya, jantung Klutang berdebar tak karuan. Penampilannya yang sempurna membuat dia sulit bernapas. Apakah ini adalah dia? Kingston Jiang mendekatinya dan tiba di hadapan Klutang kemudian tersenyum. Klu. Dia memanggil Klu dengan suara yang enak didengar. Suaranya seperti memiliki kekuatan sihir yang mampu menarik perhatian Klutang. Pada saat ini, seorang wanita menghampirinya dengan memakai gaun merah beserta bibir merah yang terlihat sangat seksi dan menggunakan kacamata hitam. Dia adalah Kintiasu. Kintiasu pernah datang mencari Klutang beberapa kali, namun Klutang selalu tidak berada di tempat. Hari ini setelah pulang kerja, dia datang mencari Klutang untuk berdiskusi padanya agar bisa mengenal David Wei. Setelah tiba di bawah perusahaan Yongtai, dia melihat seseorang. Ketika melihat wajah itu, sudut matanya mulai basah. Selama 10 tahun ini, wajah itu terus-menerus muncul dalam benaknya. Kingston Jiang. Dia menelan ludah. Dia melihat Kingston Jiang menghampiri Klutang dari kejauhan. Klutang kembali dari lamunannya, dia mengangkat kepalanya menatap Kingston Jiang dengan wajah merah merona. Akhirnya bertemu dengannya. Dia ingin mengatakan banyak hal namun tidak tahu bagaimana memulainya.
Kingston Jiang mempersilakannya, ayo kita jalan. Baik. Klu Tang kembali dari lamunannya. Mereka berjalan bersama. Adegan ini telah direkam oleh para wartawan. Qin Tiasu yang berada di kejauhan tercengang, dia bergegas mendekati mereka berdua sembari melepaskan kacamatanya dan berkata, "Klu." Kemudian menatap ke arah Kingston Jiang. Ekspresinya kelihatan tidak senang. Kingston Jiang mengerutkan kening. Bagaimana Qin Tiasu bisa datang? Kingston Jiang. Tatapannya yang dipenuhi kemarahan sedang menatap Kingston Jiang, kelihatannya sangat sedih. "Ya." Kingston Jiang menatapnya dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" Klu Tang yang berada di samping Kingston Jiang juga merasa sangat canggung. Dia tahu bahwa Tuan Muda Jiang yang penuh misteri merupakan mantan Qin Tiasu, sedangkan Qin Tiasu adalah sahabatnya. Qin Tiasu. Dia menatap Qin Tiasu dengan wajah merah merona dan merasa bersalah. "Kingston Jiang, apakah kamu tahu bahwa aku telah menunggu selama 10 tahun? Qin Tiasu berkata satu kata demi satu kata sembari meneteskan air matanya, "Aku tahu kamu masih hidup, aku bisa merasakan bahwa kamu selalu berada di sampingku, demi kamu, aku rela menunggu selama 10 tahun, selama ini aku telah menolak seluruh orang yang menyukaiku, namun bagaimana denganmu? Kamu tidak pernah muncul di hadapanku, saat ini kamu muncul dan berjalan bersamanya, apakah kamu tidak tahu bahwa dia telah menikah?" Setelah mendengar ucapan Qin Tiasu, Klu Tang merasa semakin bersalah. Kingston Jiang mengerutkan kening, "Aku tahu bahwa Klu telah menikah, namun aku juga tidak mengganggunya, aku bertemu dengannya untuk menjelaskan semuanya, lagi pula, kita berdua hanya menjalin hubungan selama beberapa bulan saja, hal ini bahkan sudah 10 tahun lalu, aku telah melupakannya." Setelah itu, dia menatap Klu Tang dan tersenyum sopan padanya, "Ayo kita jalan." Klu Tang mengangguk pelan, dia menunduk dan tidak berani menatap Qin Tiasu. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan pada Qin Tiasu. Kingston Jiang bergegas menuju mobil Rolls-Royce Silver Cham. Klu Tang masuk ke dalam mobil. Qin Tiasu berdiri di tempat dan melihat kepergian mereka dengan tatapan yang penuh kemarahan. Sebuah restoran mewah di Jiangzhou. Di sebuah ruangan pribadi, Kingston Jiang dan Klu Tang duduk berhadapan. Klu Tang menunduk dan menatap ke arah Kingston Jiang, dia melihat wajahnya yang tampan dengan wajah merah merona, jantungnya berdetak tak karuan. "Selama ini, terima kasih." Kingston Jiang tersenyum datar, "Tidak apa-apa, jika saat itu kamu tidak lompat ke dalam laut untuk menyelamatkan diriku, kemungkinan aku sudah meninggal, sebenarnya selama 10 tahun ini kamu juga banyak menderita, semua yang aku lakukan sama sekali tidak bisa membayar hutang budiku." Setelah itu, Kingston Jiang terdiam. Dia sedang menunggu respon dari Klu Tang. Namun Klu Tang juga tidak berbicara. Suasana saat ini menjadi sangat canggung. "Aku." 10 detik kemudian, Klu Tang mengangkat kepala menatap naga hitam yang tampan ini di hadapannya dengan serba salah. "Apa yang ingin kamu katakan?" Klu Tang menarik napas dalam, "Aku telah menikah, kenapa kamu begitu membantuku?" "Aku tahu." Kingston Jiang berkata, "Aku hanya berterima kasih padamu, dikarenakan kamu telah memiliki suami sehingga aku tidak pernah muncul dan tidak bertemu denganmu. Kebetulan sekali suamimu juga bernama Kingston Jiang, bahkan dia adalah mantan bawahanku." Klu Tang tercengang. Dia telah menebak identitas Tuan Muda Jiang, dia tidak menyangka bahwa pria ini memang merupakan naga hitam. Klu Tang menggelengkan kepalanya, "Jika dia sedikit mirip denganmu, maka itu sudah patut disyukuri." Kingston Jiang tersenyum datar. Sepertinya dia tidak memiliki posisi apapun di dalam hati Klu Tang. "Sebenarnya, suamimu sangat baik, seni bela diri dan keterampilan medisnya sangat unggul, jika bukan dikarenakan hal lain, masa depannya sebenarnya sangat cerah, dia adalah orang yang setia, semoga kamu bisa menjalin hubungan yang baik dengannya." Kingston Jiang sedikit tidak leluasa ketika mengatakan hal ini. Dia merasa aneh karena telah memuji dirinya sendiri. Ketika melihat Klu Tang diam saja, Kingston Jiang merenung sebentar dan bertanya, "Jika kamu tidak mencintainya, maka kamu boleh bercerai dengannya,
Aku tidak akan keberatan dan bisa langsung menikah denganmu agar kamu bisa menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Klu Tang tercengang. Cerai. Saat ini dia memiliki keinginan untuk cerai dengan Kingston Jiang yang satu lagi kemudian masuk ke dalam pelukan Kingston Jiang yang berada di hadapannya saat ini. Dia tidak menyembunyikan kelakuan apapun pada Kingston Jiang. Kingston Jiang mendengus dalam hati. Sepertinya Klu Tang sangat tidak menyukai Kingston Jiang yang bermalasan. Dia lebih menyukai tuan muda Jiang yang penuh misteri ini dan mampu membantunya dalam segala hal.